disusun oleh Syekh Jalaluddin, Syekh Dr. Jalaluddin. Jadi pengetahuan ini ya, pengetahuan memerlukan otak basah. Bukan otak kering, otak basah. Maksudnya pengetahuan ini ya, perlu mempergunakan pikiran untuk mendapat paham. Ada orang belajar tapi tak bisa berpikir, tak dapat paham, mana bisa pandai. Nah, ini dimaksud otak basah itu artinya pengetahuan yang memerlukan pemikiran untuk mendapat paham. Ada kan orang belajar tapi tak bisa berpikir, macam mana mau paham kalau sudah tak bisa berpikir. Otak kering artinya orang yang tidak dapat berpikir tentang pengetahuan itu sehingga tidak dapat paham. Dengan paham inilah manusia bisa praktek. Dengan praktek itulah akan dapat keyakinan. Maka malam ini kita pergunakan ya pengetahuan ini, pengetahuan otak basah ini ya, firman Allah Al-Mu'minun ayat 17. Al-Mu'minun ayat 17. Ini pengajian otak basah. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Sesungguhnya Allah jadikan atas diri manusia tujuh jalan. Para ahli sufi mengatakan 7 alam.
Nah, Tuhan berfirman ya di dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tariq, itu ya, aku jadikan di manusia itu atas 7 jalan, artinya 7 alam di sini. Dan alam-alamnya di sini tidak ada dikatakan alam ini tidak ada. Kita lah mencarinya, menggalinya. Orang-orang ahli muafih orang ahli berpendapat yang dimaksud jalan itu pertama diterangkan ada di dalam surah Al-Insan ayat 1, menerangkan pada satu kurun masa, pada waktu itu belum ada bisa disebut apa-apa. Ini Al-Insan ayat 1. Pada kurun masa ya, pada waktu itu belum ada yang bisa disebut apa-apa. Disebut manusia pun belum ada, disebut nur pun belum ada ya. Terus itu menurut orang tasawuf itu adalah alam ahadiyat. Menurut para sufi itu ada alam latain. Menurut perkataan dua ahli ini, artinya keadaan masih alam zat semata-mata. Alam zat, bukan alam sifat. Alam zat. Yang dimaksud alam zat adalah zat semata-mata. Nah, ini zat semata-mata. Yang dimaksud zat semata-mata itu adalah zatul buhti. Tulis betul. Ini di sini zatul buhti tidak pakai panggang ayam, tidak pakai nasi kuning, tak pakai kayu berturun, tidak pakai turun kain berkayu-kayu, tidak. Ini walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Inilah cerita zatul buhti. Siapa bilang zatul buhti nama Tuhan? Siapa bilang? Ini Quran bicara, bukan kitab lain bicara. Zatul buhti ya cecak dengar masuk surga, kambing dengar pun masuk surga. Ini kitabnya tidak ada. Kitabnya menjelaskan oleh ahli tasawuf, ahli sufi, ini alam belum ada yang bisa disebut. Inilah dikatakan alam zat.
Orang tasawuf bilang alam ahadiyat, orang sufi bilang latain. Nih kitab nih, tambah bohong. Siapa bilang? Nggak ada di sini. Jatul putih, wah nasi kuning panggang ayam, apalagi kain berkayu-kayu turun, merampot. Kambing dengar masuk surga, cecak dengar masuk surga. Nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada, bohong. Murah benar harga surga. Harga surga itu murah benar. Dengan nyebut Jatul Putih masuk surga, murah benar harga surga itu. Murahnya lah. So ya anak-anak gitu pakai gaung tiap hari masuk surga kau gitu. Suruh ya kita punya anak pakai gaung ya kau gitu. Sebut Jatul Putih tiap hari masuk surga kau. Gila, cecak ya dengar masuk surga. Untung kalau cecak ada telinga bisa dengar. Mekek ya cecak sebut terus aku nyaman biar aku masuk surga biar aku dengar. Nah, kambing pun gitu gak sebut terus biar aku masuk surga. Kata kambing. Itulah jalan kan ini dikatakan otak wasa, belajar itu pakai otak wasa yang pakai otak kering. Inilah dikatakan otak wasa. Walaqad ba'asna fawqakum sab'a taraik. Aku jadikan diri manusia itu melalui 7 alam. Ini Quran ngomong Al-Mu'minun ayat 17. Bukan apa Pak? Kasihan umat. Kasihan umat. Ya, ini berharga nih. Cecak dengar. Kalau disebut ini masuk surga. Murah benar harga surga. Cukup dengan nyebut gitu ya. Coba dibasahkan otak itu, berpikir sedikit. Ya, murah benar harga surga itu. Udah. Bagus kita punya anak so make itu dia tiap hari. Raga, make Jatul Putih jadi masuk surga semua. Binatang pun berlarian ke rumahnya mau hidup mau masuk surga ya. Penuh binatang nanti rumahnya. Raga. Siapa tak mau masuk surga? Kambingnya gitu. Lalu penuh kambing di rumahnya nanti. Wah. Sangka orang pencuri kambing. Ini gitu. Ini kalau orang-orang yang otak basah, yang punya pikiran bagus, berjalan pikiran tuh mencari kebenaran. Mencari kebenaran, bukan mencari kebohongan. Ada pula Jatul Putih yang masuk surga, tak boleh dengar ini, dengar itu, dengar Bengkarung, dengar masuk surga. Kaji apa macam itu? Bukan, ini ada kitabnya. Arti Jatul Putih itu artinya alam zat. Jadi alam itu masih zat semata, belum bersifat. Maka inilah dikatakan alam ahadiyat. Sudah tulis. Jadi alam zat itu alam ahadiyat. Oleh orang tasawuf itu dikatakan alam ahadiyat. Oleh orang sufi itu dikatakan latain, Latain, latain. Artinya masih zat semata-mata, belum ada sifat, belum ada yang dikatakan sifat tuh, zat semata-mata. Makanya kalau zat maka dikatakan Jatul Putih, artinya zat semata-mata alam itu. Kalau zat bisa disebut bukan zat, sifat. Jadi yang dikatakan zat semata-mata itu tidak ada sifat, sifat. Artinya tidak ada sifat. Ini pengertian yang dikatakan ahadiyat. Yang dikatakan latain. Tidak ada di situ, tidak ada.
Apalagi nak motong ayam, di situ ayam sebut ayamnya belum ada. Apalagi nak motong kambing. Belum ada yang bisa disebut. Kata surah Al-Insan ayat 1, pada satu kurun masa sewaktu dia hadir itu belum ada yang bisa disebut. Apabila disebut ada sifat. Berarti belum ada Nur Muhammad belum terlih. Itu masih itu dikatakan latayin. Bukan Al-Insan ayat 1. Bukan kesian umat dibodoh-bodoh. Ini tak boleh dengar ini. Ya. Itu. Kalau dijeling ya dikocek itu banyak nol berapa? Kalau 100.000 nol berapa? 05. Kalau dijeling dikocek itu banyak 05 ya. Syaratnya besar tu. Besar syaratnya tu. Dengarnya sekian 100.000. Motong ayamnya sekian 100.000. Hanya yang dengar itu je sampai berjuta-juta, tak ke bodoh nama. Ini yang sampai kita tu sebagai umat dibodohkan. Karena kita punya otak, punya fikiran, pandai berfikir, pandai mempergunakan otak. Itulah. Kasihan umat-umat dulu tu yang tak berfikir, kasihan. Sampai turun kain berkayu-kayu, sampai buat nasi kuning, nasi tumpeng setinggi gunung. Tak tahu Datul Buti itu maknanya zat semata-mata, bukan nama. Datul Buti itu menunjukkan alam latayin, menunjukkan alam ahadiyat, menunjukkan alam zat, bukan nama. Ini namanya itu nama Tuhan. Tahu nama ini lalu masuk surga, murah benar. Dengan nyebut itu ya masuk surga, udahlah. Ingat itu ya. Naga. Lalu nanti kita mau ibadah apa lagi? Aku dah lah. Kalau aku dah nak mati, aku tetap masuk surga. Sebut itu ya. Dia bilang. Cobalah berfikir. Timbul kemalasan dalam ibadah enggak? Timbul orang tu menyepelekan amal ibadah. Kenapa? Karena kejahilan perkataan ini. Jahilnya orang itu berpendapat tentang perkataan Datul Busti. Ujung-ujung pun karena kita tak tahu pun harus ikutlah. Tak tahulah siapa yang pernah terkena juga diri dia lah. Ini makna Datul Buti. Bukan makna Datul Buti itu bukan artinya nama Tuhan pembohong. Itu makna Datul Buti itu maknanya zat semata-mata, itu alam zat, alam latayin, alam ahadian. Inilah walakun khalaqna fawqakum sab'a tawaiq. Ini untung ada firman ini. Kalau ada firman ini, terjebak terus kita. Ini Al-Mu'minun ayat 17. Jadi itu ahadiyah itu ada alam zat, alam zat Allah. Gitulah alam zat Allah. Ahadiyah itu alam zat Allah. Alam ini dinamakan juga alam Datul Busti. Artinya zat semata-mata. Datul Busti artinya zat semata-mata. Tak ada. Nyebut-nyebut ini tak berdosa bahawa.
Siapa bilang berdosa nyebut ini? Tidak ada. Sebut terangkanlah, jelaskan ini kedudukannya di begini. Nah, jangan disebut tapi untuk apa? Untuk mengelabui umat, untuk apa? Disebut, jelaskan, terangkan, pahamkan. Ini benar. Ini disebut buat apa? Buat ngisi kocek. Oh, itulah. Inilah alam la ta'yin atau ahadiyat. Alam zat Allah semata-mata. Alam zat Allah semata-mata. Yang disebut alam zat Allah semata-mata. Yang disebut Zatul Bukti. Jadi Zatul Bukti itu alam zat Allah semata-mata, bukan nama Tuhan. Tuhan tak bernama. Setelah ada alam zat, setelah ada alam zat dalam kurung alam Zatul Bukti, alam Zatul Bukti, ya. Nah, kemudian Tuhan menterjelikan alam sifat. Alam sifat ini dikatakan alam wahda. Alam wahda. Susun ya, ahadiyat, hadiah, apa lagi? Alam wahda, udah. Terus ketiga. Ya, ketiga diciptakannya lagi alam wahidiyah. Nah, terus itu, ya, zat yang sudah bersifat itu kemudian bernama. Ini bernama, dikatakan alam asma, alam zat, alam sifat, alam asma. Mulai bernama situ. Nah, sekarang yang sudah dicatat berapa martabat tuh? Berapa? 3. Ingat ya. Ahadiyah, apa lagi? Wahidiyah. 3 kan? 3 martabat ini. 3 martabat ini martabat kadim. Ya, nah 3 martabat ini ada
kadim. Ahadiyah, wahidiyah, wahidiyah, itu tiga murtabat ini, murtabat zat, murtabat sifat, murtabat asma. Jadi tiga murtabat ini kadim. Nah, jadi ya, kalau kita sudah mengetahui tujuh alam ini, kita dapat membedakan mana kadim, mana muhadas, mana kadim, mana baharu. Kalau enggak mengetahui alam ini, nanti cerita muhadas dibawa ke ahadiyat. Nah, jadi tiga murtabat alam apa tadi? Sebut ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, ini tiga alam ini alam kadim. Kadim lagi ajali. Maujud dalam ilmu Allah. Maujud dalam ilmu Allah. Arti maujud itu ada di dalam pengetahuannya Allah. Ini ahadiyah, wahidiyah, wahidiyah. Ini alam kadim. Nah, maujud dalam ilmu Allah. Ada di dalam pengetahuan Allah, ilmu Allah, ilmu itu tahu di dalam tahunya Allah. Jadi aneh tuh. Jadi maujud, jadi tiga murtabat kadim itu ada berapa? Tiga. Apa tuh? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ini murtabat kadim, ya. Jadi tidak ada cerita burung merah apa di situ tuh, tidak ada. Ya. Segala cerita kambing berjenggot apa tuh tidak ada. Ini alam kadim. Cerita alam kadim. Segala cerita burung terbang ke situ kan bohong namanya. Iya, kan kita tahu ahadiyah itu alam kadim. Apalagi wahdah itu alam kadim. Ya, kadim. Nah, apalagi wahidiyah itu alam dia tiga martabat ini alam kadim. Ada pula baru naik onta bisa ke situ, baru naik pakai burung terbang bisa sampai ke situ. Nah, ini bukan apa, supaya kita bisa otak yang bisa pandai, faham tentang kadim dan muha terus. Ya. Kemudian dari tiga keempat ya. Kemudian alam arwah. Kemudian Tuhan ciptakan alam arwah. Nah, itu alam arwah itu alam apa? Alam arwah. Artinya untuk kehidupan, alam kehidupan. Nah, mana? Alam arwah. Ya, setelah alam arwah Tuhan ciptakan lagi alam misal. Berapa dah tu? Berapa dah? 5. 5.
Terus kemudian barulah Tuhan menciptakan alam insan yang keenam. Yang keenam alam insan. Tadi yang alam kadim mana tuh? Berapa? Hah? 3. Ya, jadi bari di situ udah sampai 6 dah ya. 6. Ingat pegang lu yang 3 ini kadim. Ini paham bebe. 3 ini kadim. Nanti kalau kau cerita yang 3 ini kedudukannya kadim. Kalau cerita nanti baharu bawa di sini ya, tongging ke pantat sama orang nanti. Jadi alam apa? Arwah, alam misal, dan alam ajam. Insan udah. Alam insan dan alam ajsam. Ajsam. Jasad tubuh. Coba lihat nih ya, alam roh, arwah, alam roh. Apa lagi? Alam misal. Apa lagi? Alam insan. Nah, ya. Terus alam ajam. 4 kan? Nah, keempat ini murtabat dinamakan murtabat mungkin. Mungkin artinya boleh ada, boleh tidak. Itu mungkin. Mungkin, harus, jaiz. Artinya boleh ada, boleh tidak. Bisa juga mungkin atau murtabat hudus bahru artinya. Dengan mengetahui ketujuh murtabat tadi, 7 kan? 7. Ketujuh murtabat itu ya. Murtabat ahadiyat itu ini adalah ibarat daripada wujud zat Allah. Yang wajibal wujud. Itu. Jadi di mana kedudukan zat wajibal wujud itu di mana? Itu kadim lah. Kadim di mana kedudukan ahadiyat? Kan kalau udah paham nyaman. Yang wajibal wujud. Wajibal wujud yang mutlak. Yaitu zat Allah semata-mata. Jadi murtabat ahadiyat itu
zat Allah semata-mata. Jangan kau nak cerita sifat di situ, tawakan orang. Kalau cerita hadirat ada pula muncul sifat, udah diketawakan orang kau. Murtabat hadirat itu murtabat kadim. Itu murtabat kadim. Tidak ada, bukan murtabat baharu. Jadi betul-betul tidak ada cerita baharu, tidak ada di situ. Ingat di situ terus tu. Ini alam zat Allah semata-mata. Tuan. Belum aras pun belum jadi. Aras, kursi pun belum ada. Langit dan bumi, laut dan darat pun belum ada. Air, api, angin, tanah belum ada, belum jadi. Lauhin mahfuz pun belum ada. Dan lauhin mahfuz pun belum tersurat, hanya belum tertulis. Ibaratnya lauhin mahfuz itu papan yang besar. Dia punya besar itu berapa? 5 kali di dunia besar. Belum ada tulisan di situ, belum. Artinya belum ada kalam. Belum ada kalam yang tertulis di lauhin mahfuz itu belum ada. Jadi murtabat pertama ini dinamakan latain. Latain. Apa? Kalau latain atau hadiah, kau cerita langit bumi, ketawa orang. Kau cerita arah sampai ada sampai ke aras tu hadiah, ketawa orang. Belum ada aras, kursi, lauhin mahfuz pun belum ada. Ini dikatakan latain. Sinilah dikatakan belum ada yang mengenal. Belum ada yang mengenal. Di dalam Al-Insan ayat 1 belum bisa disebut apa-apa. Hanya semata-mata zat Allah saja yang ada. Kesinilah isyaratnya, jadinya. Hadis qudsi yang berbunyi kuntu kanzan mufian an u'rifa faholaktu kuntu kanzan mufian fahbabtu an u'rifa faholaktu nurun Muhammad
nurun Muhammad wa khalaqtu minhul asya'a. Udah tulis. Artinya adalah aku dalam perbendaharaan keadaan tersembunyi. Nah, gimana? Di sini. Jadi keadaan di sinilah kata Tuhan, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku masih dalam keadaan tersembunyi. Aku belum menciptakan ini, belum. Karena di latayin itu cobalah aras belum ada, lohin mahfud belum ada, air api angin tanah belum ada, apalagi laut darat apa belum ada. Surga neraka pun belum ada. Coba lihat, jad teman-teman saya. Jadi kalau kembali ke latajen, berarti kita kembali yang tidak ada surga, tidak ada neraka, apalagi tidak aras, tidak ada kursi, kan kembali ke latajen atau kembali hadiat, enggak? Di hadiat atau latajen itu kan belum ada yang bisa disebut sesuatu apapun, kan? Belum ada langit, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada lohin mahfud. Nah. Contoh nih, coba kita lihat ke atas langit kan, itu warna apa? Biru lah, biru, itu batas pandang. Nah. Yang biru kita pandang itu batas pandang. Kalau tidak ada batas pandang, apa yang kita pandang? Adinul akli, agama ini akal, jalankan akal. Coba, yang kita lihat tuh langit itu biru enggak, biru kan, itu batas pandang. Nah. Kalau tidak ada batas pandang, apa yang pandang? Siapa yang ada? Nah, itu diibaratkan latayin itu diibaratkan tidak ada apa-apa gitu. Nah, inilah dikatakan pandangan Allah itu tembus menembus. Nah enggak? Begini jalan. Di laut kalau kita lihat melengkung lah, ruang ini melengkung lah, melengkung. Itu menurut pandangan mata, bukan yang sebenarnya. Melengkung, jatuh di Pulau Dato, sekali dikejar di Pulau Dato, mana ada di mana dia jatuh. Itu menurut pandangan mata. Anda ya, kalau di laut melengkung lah, nampak tak melengkung? Di mana jatuh? Pulau Dato, kejarlah sana. Sampai ke Pulau Tinjang pun tak ada di mana jatuh. Nah itu menurut pandangan mata melengkung. Setelah dikejar tempat jatuhnya itu tak ada. Mulai kita mulai bermain. Ini hakiki memalukan asa akal dengan pikiran. Coba lihat di atas angin. Oh, biru. Itu biru itu bukan langit, itu batas pandang. Batas pandang biru. Nah ya. Kalau tidak ada batas pandang, apalah yang kita lihat? Bisa tidak aku tembus batas pandang? Tembuslah. Karena pandangan Allah itu tembus menembus.
laut pun yang kita lihat biru melengkung itu pun batas pandangnya. Udah tadi kuntu kandan. Nah. Ini di sini lah isyarat hadiat nih. Dalam hadis kursi kuntu kandan mufian. Udah tulis dalam hadis kursi kuntu kandan mufian. Fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu nur Muhammad wa khalaqtu minhul asya'. Jadi artinya artinya aku adalah dalam perbendaharaan tersembunyi. Maka aku kasih, aku sayang, aku kasih, ya, atau aku sayang. Maka aku kasih atau aku sayang lah ya. Yang kenal padaku. Jadi aku kasih, aku sayang orang yang kenal padaku. Jadi orang yang kenal Allah tuh Tuhan tuh sayang, kasih. Ini ada kuntu kandan mufian. Maka ya, aku kasih, aku sayang, ya, kepada orang yang kenal kepada aku, supaya kita bisa mengenal Allah, ya, maka kata Tuhan, supaya kita bisa mengenal Allah, maka aku jadikan Nur Muhammad dan aku jadikan juga segala sesuatu itu dari nurnya, dari Nur Muhammad juga, dari Nur Muhammad. Oleh orang sufi, murtabat hadiat ini itu dinamakan juga alam lahut. Di sinilah jatuhnya ma'rifat pada zat Allah. Di sinilah jatuhnya ma'rifat pada zat Allah yang wajibal wujud.
Kalau kalau berjalan sampai alam lahut, berarti kita sudah masuk ke ahadiyat. Nah, di situ alam dan Allah. Makanya orang tasawuf banyak minta, matikanlah aku di ahadiyat Allah, karamkanlah aku di alam lahut. Minta lah, kerja tak mau, mendapat. Tak mau kenal, tahu alamatnya, nuju tak tahu. Tahu alamat tapi nujunya tak tahu. Ya, di sinilah tujuan makrifat. Pada zat Allah yang wajib wujud. Dinamakan juga latain, dinamakan juga latayin, tayin awal, tayin awal. Tayin awal artinya keesaan yang pertama. Ini keesaan itu di mana duduknya? Duduknya keesaan itu di mana? Itu adalah tayin awal. Nih, ada juga dikatakan orang alam jabarut. Nah, ingat, alam lahut tahu dah ya, jangan lupa alam lahut. Ada juga dikatakan alam jabarut. Di sinilah kedudukan makrifat yang sampai kepada sifatullah. Jabarut. Sifat Allah yang secara tafsil di sini kita sudah mengetahui bahwa diwajibkan kita mengenal yang kadim dan mengenal yang muhadatsah. Yang dinamakan murtabat muhadats, yakni
sahabat yang keberapa tuh? Keempat. Hah? Keempat ya? Nah, itu menurut apa ini? Alam arwah enggak? Jadi alam arwah itu ialah roh Muhammad. Dikatakan alam roh Muhammad. Hadis Rasulullah yang bunyinya atau sabdanya awalu ma khalaqallahu nurin nabiyika faholako minhul asya'a wa anta tilkal asya'a. Yang mula-mula sekali dijadikan Allah cahaya nabimu, maka dijadikan daripada cahaya itu, daripada cahayanya itu akan segala asya, asya segala alam. Maka Nabi bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah dan segala mukmin daripada aku. Dan Nabi bersabda pula, Ana abu arwahi wa Adamu abu basari. Aku bapaknya segala arwah. Dan Nabi Adam bapak segala tubuh. Nabi bersabda, nah ini ana itu innallaha ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fi zatihi
aku jadikan ya, roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada jatku, jatnya, artinya jatku. Cuma ya, nih Muhammad itu rupa zat Allah enggak? Aku jadikan roh Muhammad itu daripada zatku. Jadi udah. Jadi roh Muhammad itu jadi rupa zat Allah enggak zat tuh? Jadi aku jadikan roh Muhammad itu dari zatku. Jadi roh Muhammad itu rupa zat Allah enggak? Rupa zat Allah itu rupa Allah enggak? Rupa Allah jadikan Muhammad. Awas ini mulai ini marifat mulai nyata ya. Nggak usah takut lagi. Ini cerita udah bagus. Jadi aku jadikan ya, roh Muhammad itu dari zatku. Nah, jadi ini dalam ya, dalam. Nah, yang di dalam itu murtabat apa? Murtabat kadim. Terus itu, maka yang dikatakan roh itu adalah zat yang hidup. Jadi kalau orang bertanya apa roh itu? Roh itu zat yang hidup. Zat itu rahasia Allah enggak? Terus, kalimat yang menghimpunkan kadim dan muhadas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun yang menghimpunkan kadim dan muhadas itu
Tadi kita tahu kalimahnya. Nah, sekarang kita mesti tahu yang menghimpunkan, pekerjaan yang menghimpunkan itu. Adapun yang menghimpunkan kadim dan muhadath adalah sir itulah yang menghimpunkan kadim dan muhadath. Yaitu kalimat syahadat. Maka makrifat itu berhimpun pada dua kalimat syahadat. Ya, jadi makrifat itu berhimpun pada dua kalimat syahadat, bukan berhimpun pada so apa? Pada hu ada. Makrifat itu berhimpun pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada. Berhimpun pada hu itu tidak ada. Makrifat berhimpun pada dua kalimat syahadat. Tidak ada berhimpun pada hu itu tidak ada. Ini pada dua kalimat syahadat. Itu Islam. Makanya dua kalimat syahadat jangan dimain-main, jangan ditarik-tarik, keluar-keluarkan untuk apa? Ini ngaji namanya. Jangan sampai celaka. Gara-gara narik nafas, mengeluarkan nafas, celaka. Makrifat itu berhimpun pada dua kalimat syahadat. Tidak ada berhimpun pada hu masuk Allah keluar, tidak ada. Tidak ada itu. Yang menghimpunkan kadim dan muhadath itu adalah sir itu yang menghimpunkan. Nah, ini betul-betul mengenal namanya. Kita kenal betul-betul, bukan main rabak-rabak, main kira-kira ya. Banyak orang main hu lalu hu lah. Kita tidak mau gitu. Kita kaji betul-betul Quran nih. Dikaji betul, dipaham betul-betul. Sir itulah menghimpunkan kadim dan muhadath. Jadi itulah. Sir itulah yang menghimpunkan dua kalimat syahadat. Bukan dihimpunkan dengan hu masuk Allah keluar, tidak ada. Sir itu yang sudah menghimpunkan dua kalimat syahadat. Jelas itu. Dua kalimat syahadat itu berhimpun pada la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid itu berhimpun pada kalimat Allah. Nah, ini betul-betul mengenal. Kalimat Allah itu berhimpun pada kajilah kosong titik alif. Nah itu kajilah kosong titik alif. Sudah tahu, nah ya. Alif berhimpun pada mana? Alif berhimpun pada titik. Tulis, titik berhimpun pada kosong dah. Nah, ini kata kosong ini kata kosong. Belum ada tulisan kan? Saya mau nulis apa? Angka ke? Mau nulis kalimat ke? Apa dulu? Ini kosong dulu enggak yang ada ini? Hah?
titik dulu lah. Barulah itu aja. Tulisan itu berhubung pada titik lah. Titik itu berhubung pada kosong lah. Ingat pelajaran cuma lalu. Apa kosong itu? Kosong itu apa? Nokta raib. Titik itu nokta awal. Coba ya. Kalian belum nulis kan? Nokta raib dulu nah. Kosongnya kan nokta raib. Setelah jatuh titik nokta awal. Baru timbul asma, macam-macam asma. Ahadiyat lo. Habis ahadiyat wadah. Habis wadah, udah. Ini namanya mengaji, ini mengenal benar-benar. Bukan kenalan supaya orang ramai datang. Supaya orang ramai ngikut. Tak ada. Mau belajar sini tak ada, marah-marah lah. Ketawa. Nangis balik. Jadi kalimat Allah itu berhimpun pada titik. Dan titik berhimpun pada nokta raib. Rasa pada kosong lah. Nokta raib ya, biar orang apa nokta raib itu. Itu kau tak ngaji, kau tak tahu gitu. Ma'rifat itu berhimpun pada dua kalimat syahadat, bukan pada hu. Bukan pada hu Allah, bukan. Narik nafas narik. Ma'rifat itu berhimpun pada dua kalimat syahadat, bukan pada hu, pada Allah, bukan pada kalimat hu, kalimat Allah. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu berhimpun pada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berhimpun pada Allah. Allah itu berhimpun pada titik. Titik itu berhimpun pada kosong. Balik lah. Innalillah. Bye-bye. Nah ya, itu. Kalau orang Bugis bilang lisu ridee, boleh ridee, lisu ridee. Itu. Kalau Bugis bilang apa? Boleh ridee, lisu ridee. Ada enggak? Dari kosong ke balik kosong lah. Dari dek ke sewa balik ke dek ke sewa. Baik itu teh benjol kau. Udah dicatat tadi udah. Jadi orang kalau ada orang ngajar asyhadu la ilaha illallah, enggak usah pakai. Nanti mati tercengang-cengang kau. Ma'rifat mesti berhimpun pada dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat berhimpun pada la ilaha illallah kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi berhimpun pada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berhimpun pada Allah. Allah itu berhimpun pada titik. Allah masih kita himpun ya. Titik pun kita himpun lagi pada nokta raib. Macam mana? Sikit-sikit ngomong mati raib, tapi apa? Mana ada masuk ke nokta raib? Usah ngomong raib lah. Kalau tak ada kaji sampai ke nokta raib. Bagus makan apa? Bagus makan balang saja. Sikit-sikit raib apa? Meramput. Tuh. Apa aja? Itu.
Ma'rifat, katanya belajar ma'rifat sekali menunjukkan macam-macam. Ma'rifat itu di mana berhimpun? Di dalam dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu di mana berhimpun? Di dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di mana berhimpunnya? Pada Allah. Allah itu di mana berhimpunnya? Titik. Titik itu di mana berhimpunnya? Kosong. Nah, inilah kata wa uge boleh disuruh artinya dari DKK sewa-sewa kembali kepada DKK sewa-sewa. Terus itu kejadian. Ini masalah kejadian. Allah menjadikan zat dan sifat. Nah, Allah itu kadim. Kadim. Nah, ingat tadi Nokta Raib di mana tuh? Ahadiyat enggak kadim lah. Ingat martabat, jangan lupa. Tuh, artinya nur pun nur. Arti nur Allah. Allah nur ilahi ya. Tuh, nur Allah atau nur ilahi. Udah, ini zat mutlak. Zat mutlak. Inilah tubuh Roh Kudus yang ada di sama tengah hatimu. Itu pusat tuh. Nah, udah tahu, inilah tubuh yang mula-mula jadi. Nah, tubuh yang mula-mula jadi atau semula jadi itu ada di pusat kau itu. Maha Esanya dengan Allah tidak dapat dirata. Cukup diketahui saja Maha Suci Tuhan. Allah takbirlah. Allahu Akbar. Jangan kau sembah zatku, sifatku. Kita mengerti saja Maha Suci Tuhan. Sudahlah, jangan dibaharui lagi. Tuh, mana itu?
Maha suci Tuhan tuh mana? Ada tuh di pusat kita tuh. Tuh. Udah tuh itu Maha suci Tuhan. Udah. Jangan lagi lah. Jangan lagi mau membaca, membaca kan sudah Maha suci Tuhan lah. Nggak usah diurai lagi lah. Udah kita sudah tahu. Itu Maha suci Tuhan sudah. Udah ada sejam nih. Hah? Hah? Yang di dalam hati yang putih, yang di dalam hati yang putih memandang dikatakan hati itu putih atau suci. Pengetahuan yang perlu kita ketahui adalah pada rahasia Tuhan yang ada di tengah hati dan pada Tuhan hakiki. Maka dikatakan, aku ada sama tengah hatimu. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang di sama tengah hati juga memberitahukan kita sama dengan dia. Lebih cepat lagi dari kecepatan Jibril. Atau lebih cepat dari Allah. Ada di dalam hatinya hatiku. Tafkurkan yang di sama tengah hati itu ada di dalam hatinya hatiku, ada di dalam sama tengah hati, ada di dalam hati ada dalam hatinya hatiku, ada di dalam hatinya hatiku. Tahu? Ada di dalam kosong dan ada di dalam sama tengah hati dia yang kenal ini dia yang pesawat takkan ini macam mana
Tak kenal ini macam mana nak kenal ini? Yang kenal ini, nah yang ini yang kenal ini, yang ini juga pecah ke sini. Suruh kenal diri, apa tak kenal? Ini bukan cerita simsalabet. Ayo. Rasa Tuhan yang ada di sama tengah hati itu ada di dalam hatinya hatiku. Nah, coba ada di dalam hatinya hatiku. Cuma ya. Nah, ini Maha Ruang ini hati yang putih lah. Jadi rasa Tuhan yang ada di dalam hatinya ada di dalam ada di samping hatiku ini. Sama. Terus Maha Ruang itu filsafat. Dalam hati tasawuf. Ahli usul di mulut saja. Nah, Maha Ruang itu di atas sabdu. Di atas sabdu. Tuh. Di atas sabdu itulah nur ilahi. Inilah yang dikatakan Allahu nurun wa Muhammadun jasadi wa adamun nurbati wal malaikati ruhaniyati. Nah, itu ngaji Allah. Ini sabtu itu Nur Muhammad enggak? Allahu nurun, nur ilahi itu.
wa Muhammadun jasari wa adamun nurbati wal malaikati ruhaniyati. Makanya lillah itu tidak ada zat sam, hanya zat sementara mutlak, zat mutlak. Jadi jatah sabdu itu tidak ada jatah sam, itu zat semata-mata dan mutlak. Itu Roh Kudus. Ada di dalam hatinya hatiku, ada di dalam hatinya hatiku. Nah, yang di dalam hati yang dapat memandang di sini, yang pecah ke sini. Nah, itulah. Yang di atas sabdu itu melihat, jadi sabdu aku. Si tepung melihat, jadi kue semprit aku. Jadi kue bolu aku kasih tepung nengok. Dia nengok. Kata si tepung gendum. Jadi kue bolu aku. Tepung. Jadi ini lagi aku. Jadi ini. Dia yang mana? Kenal tak kue itu dengan aku ni, dia bilang. Tepung gendum, enggak? Orang bikin kue dari tepung gendum. Gendum loh, enggak? Gendum loh. Buatlah kue, kasih tegak. Jadilah kue bolu. Jadi kata si tepung gendum, jadi kue bolu aku ni. Jadi kue semprit aku ni. Jadi kue lapis aku ni. Kenal tak si kue itu dengan aku ni? Jadi kata si gendum situ, apa kata gendum di dalam kue itu? Kau ada di dalam, kau ada di dalam gendum. Aku pun ada di dalam diri aku, dia bilang. Jadi gendum bertemu gendum, gendum mengenal gendum. Iya, ini umpamanya dari tepung gendum, kue ini dari tepung gendum, ya. Kue ini dari tepung gendum. Jadi kata tepung gendum nengok, jadi kue gelas aku ke gendumnya. Tengok ke sini, jadi kue botol lah ini kata gendum. Kenal lah gendum. Kenal lah diri botol, diri gelas itu dengan aku ni, dengan gendum ni. Gitu. Karena si kue gelas ni tahu, kenal. Si botol ni udah kenal. Jadi kata si botol, yang ada di dalam kosong tu, kata si gendum sini. Ada juga di dalam botol ni, kata si gendum ini. Ada lah, ni ngomong-ngomong pula. Ada kau di situ. Diri aku jadi Muhammad ni. Jadi kata Muhammad ni, diri kau juga diri aku. Ini sudah nyata wah penjelasannya. Kata Jad apa? Kata Jad, kata Allah. Rupa aku jadi kau Muhammad, kata Allah. Kan nur Allah.
Dari nur Allah jadi nur Muhammad. Jadi kata Allah, rupa aku jadi kau Muhammad. Ya. Jadi apa? Rupa Allah yang ada di Muhammad ni, apa dia bilang? Hmm. Hmm. Kalau begitu dia bilang, kau tu aku. Jadi kata yang siapa? Kalau kau kenal kau tu aku, kalau begitu kau pun aku juga lah. Asal gitu. Jadi kata si kata si, kalau gitu jahirnya aku tu ada di dalam kau rupanya, dia bilang. Ya. Jadi saya kata, kalau gitu jahir aku ni ada di dalam kau. Yang di dalam dia ni berkata, aku ni kau juga, kau juga, aku juga. Dia bilang. Asal ya kita. Jangan heran rupa Allah jadi Muhammad. Orang bingung, kau tadi jelasin ni bingung. Masa tepung gandum dijadikan kue ini takkan pula ubi nak ngaku ya gandum lah ngaku tak ke? Gandum dijadikan kue yang ngaku suwi berkelahi gandum kue. Kamu ni benar ubi bilang aku ni rupa gandum dijadikan aku. Kata si gelas ni rupa gandum dijadikan aku. Kita rupa Allah dijadikan Muhammad. Dijadikan Muhammad jadikan Adam. Tak ya? Jadi rupa kita rupa siapa? Jadi manusia itu rupa Allah. Tahu? Oh rupa Allah ikut siapa? Ikut Allah kan? Ikut setan.